orang yang merasakan kegembiraan penuh itu yang dinamakan dengan sukacita. Nah, sebelumnya itu mau mengucapkan selamat tahun baru di 2021. Jadi dengan semangat itu, dengan semangat tahun baru, kamu juga merasakan semangat sukacita yang baru untuk memulai pembelajaran kita di pertemuan yang pertama di semester kedua ini. Dan sekarang silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Jepang. Ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Jepang? Kalau aku sih belum, rencana masih. Nah, di semester ini kita akan membahas mengenai pergolakan-pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia yang pertama sekali akan kita bahas. Terus nanti ada juga organisasi apa saja yang pernah dibentuk oleh Jepang, ada pergerakan dan juga perlawanan, sampai dengan yang namanya lengsernya nanti negara Jepang dari Indonesia. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita di hari ini itu setelah mempelajari kedatangan Jepang ke Indonesia, diharapkan siswa mampu menganalisis proses serta alasan kedatangan negara Jepang ke Indonesia, agar siswa dapat menjalin tali persaudaraan dengan tulus. Juga, siswa dapat dengan giat dalam melakukan setiap karya, khususnya mengembangkan kebudayaan asli Indonesia, mengolah hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tapi terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Bagaimana sih proses masuknya proses masuk dan berkembangnya negara Jepang di Indonesia? Itu bermula dari peristiwa pengeboman yang sering dikenal dengan pengeboman Pearl Harbor. Karena itu menunjukkan kemenangan Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia yang kedua dalam peristiwa Perang Pasifik. Nah, peristiwa itu telah membuka jalan bagi Jepang untuk memasuki negara di Asia termasuk di Indonesia. Nah, sementara gambar yang di atas itu berkaitan dengan gambaran mengenai cara tentara Jepang memasuki kota-kota penting di Indonesia. Nah, perlu dipahami bahwa rentetan kemenangan yang dicapai tentara Jepang sejak melancarkan Perang Pasifik itu membuka pintu bagi mereka untuk menduduki tanah Hindia Belanda. Kedatangan saudara tua, sebagaimana Jepang menyebutkan dirinya, itu mula-mula disambut dengan penuh harapan. Tetapi kemudian mengecewakan rakyat Indonesia. Kenapa bisa mengecewakan? Nah, mau tahu alasannya? Tetap simak video pembelajaran kita. Walaupun demikian, itu penduduk Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia. Nah, sejarah barunya bagaimana? Sebelum memahami sejarah baru yang dimaksud, kamu perlu memahami terlebih dahulu mengenai bagaimana tentara Jepang itu datang dan kemudian menguasai Indonesia. Nah, sejak pengeboman Pearl Harbor ini itu terjadi di 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Karena serangan-serangan itu seolah-olah tidak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Nah, sebenarnya pasukan Jepang ini berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti Filipina. Kemudian, serangan Jepang ini juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia ini bertujuan mendapatkan cadangan logistik dan juga bahan industri perang seperti ada minyak bumi, terus ada timah, dan juga ada aluminium. Nah, sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Perlu kita pahami, nakku, bahwa pada saat Jepang ini memasuki Indonesia itu sudah membawa kultur dan juga ideologi fasisme. Karena sebenarnya Jepang itu sudah menjadi negara fasis.
Apa sih yang dimaksud dengan fasis? Fasis adalah paham ataupun ideologi. Fasis ini juga bisa dimaknai sebagai sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan orang yang diktator dan juga otoriter. Jadi dalam mengembangkan kehidupan berbangsa menjadi sangat nasional, elitis dan juga rasialis. Nah, tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan juga menguasai seluruh Maluku. Jadi meskipun pasukan Belanda dan juga pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi sebenarnya kekuatan Jepang tidak dapat dibendung oleh mereka. Nah, di Kalimantan Timur itu kalau sekarang merupakan ibu kota baru negara Indonesia. Itu kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Jepang kemudian menyerang Sumatera. Nah, setelah menyerang Sumatera, mereka masuk ke daerah Pontianak. Jadi bersamaan dengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa, itu pada Februari 1942. Tetapi di tanggal 1 Maret 1942, itu kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik itu menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas. Nah, yaitu karena itu untuk menghadapi gerakan investasi Jepang, Blok Sekutu mendirikan satu organisasi yang disebut sebagai APDACOM. Nah, APDACOM ini itu bermarkas di daerah Lembang. Nah, diangkatnya Letnan Jenderal Terporten ini diangkat sebagai Panglima APDACOM. Namun kekuatan APDACOM ini tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahannya. Sementara itu sebenarnya Gubernur Jenderal Tjarda ini di Februari 1942 telah mengungsi ke daerah Bandung. Nah, banyak sekali yang namanya pertempuran. Pertempurannya ada seperti di daerah Jawa, terus ada di daerah-daerah yang lainnya. Tapi sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta. Kenapa? Karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Tetapi pada tanggal 5 Maret 1942, akhirnya Batavia jatuhlah ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan juga menguasai kota Bogor. Jadi dengan mudah kota Jawa yang lain juga jatuhlah akhirnya ke tangan negara Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 itu Jenderal Terporten atas nama Komandan Pasukan Belanda ataupun disebut sebagai Sekutu itu menandatangani penyerahan tak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Kenapa bisa? Karena dia sudah berhasil kalah. Jadi penandatanganan ini dilaksanakan di daerah Kalijati di Sumbang. Jadi penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian kita kenal dengan perjanjian kapitulasi Kalijati. Jadi dengan demikian berakhirlah yang namanya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Sedangkan Gubernur Jenderal Tjarda itu ditawan. Nah, jadi dari sinilah alasannya mengapa Indonesia sangat menyukai negara Jepang. Nah, sedangkan ada yang namanya sebutan orang Jepang menyatakan bahwa Jepang adalah saudara tua dari negara Indonesia. Nah, itu dia alasannya mengapa Indonesia sangat terbuka kepada kedatangan negara Jepang ke negara Indonesia. Nah, tugas kamu itu ada 2. Tuliskan sesuai dengan isi video.
pembelajaran kita mengenai proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, apa saja alasan Indonesia menerima kehadiran Jepang. Nah, ingat tugasmu ini, yang kedua tugas ini, tulis tangan, buat nama dan juga kelas di bagian atas bukunya ya. Jangan mencontek. Ingat, utamakan yang namanya kejujuran. Oke? Sampai ketemu di minggu depan. Salam SFD. Semangat fraternitas. Dina. Salam jas merah. Jangan sesekali merupakan sejarah. Selamat siang.